Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita bersyukur buat rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Yang Tuhan nyatakan di sepanjang umur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Engkau sediakan berkat-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Engkau nyatakan kasih setia-Mu. Engkau limpahi kami dengan rahmat-Mu. Sebab kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, yang Kau sediakan bagiku.
habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi kasih setia-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, bagimu. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Sungguh kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau yang menjagai kami sehingga kami aman sampai hari ini. Engkau yang menopang kami
Biarkan kami kuat sampai hari ini. Sebab firman-Mu ya dan amin. Sebab kuasa-Mu ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, nama-Mu ajaib, nama-Mu di atas segala nama. Nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagimu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah nama-Mu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, ajaib Engkau, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
Sungguh kami kuat karena Engkau yang menopang kami. Engkau yang bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Engkau yang berperang bagi kami memberikan kemenangan. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa. Bapa yang sanggup lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar bagi-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu. Engkau limpahi kami dengan rahmat-Mu. Engkau sediakan berkat-berkat-Mu. Engkau jagai langkah-langkah kami. Engkau topang hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Kami boleh hidup hari ini. Terima kasih buat kesempatan satu hari lagi, Tuhan. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih dan kuasa, menikmati firman-Mu, sehingga kami berjalan semakin kuat semakin hari di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan sukar sekalipun. Karena kami percaya janji perlindungan-Mu ajaib dan Kau buktikan bagi kami. Untuk kami bersyukur kepadamu pagi ini. Bapa, kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi. Pagi. Teman-teman semua. Hari ini saya berterima kasih dikasih kesempatan untuk belajar. Kita sama-sama belajar. Tadi bacaan kita di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21. Kalau saya mulai baca-baca bahwa Kisah Rasul 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21 ini ada hubungan dari kemarin ya. Kemarin yang dari Korintus 3 bahwa perselisihan, dasar bangunan, dan seterusnya Tuhan adalah satu-satunya hakim. Jadi hari ini adalah rendahkanlah dirimu, ya kan? Jadi di sini saya melihat bahwa Rasul Paulus memang telah mengalami apa yang dia hidupi, ya. Jadi hari ini kita mau baca dari ayat 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21. Saya akan bacakan. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara,
kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? 8. Kamu telah kenyang karena kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi saya stop dulu di sini. Saya lihat, saya baca-baca ya kan, bahwa sebetulnya apa yang Rasul Paulus inginkan. Dia mengatakan rendahkanlah dirimu. Karena apa? Karena setelah saya baca-baca di 1 Korintus ini ayat 4 sampai 16 ini, bahwa ada perpecahan, banyak perpecahan jemaat-jemaat kalau kita tidak mau merendahkan diri kita. Jadi di sini saya merasakan semakin hari kita ya kan, bukan hanya membaca merenungkan, tapi kita harus juga melakukan dan membagikan. Nah, dari kata 4M kata Heri, selalu kita itu kalau sudah melakukan ya kan, seperti apa yang Sigmund di Priasjati, apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, apa yang kita lakukan itu yang kita katakan. Maka di situ terjadi pertumbuhan ya. Secara rohani kita akan semakin bertumbuh, bagaimana kita bisa menjadi rendah hati. Memang seperti di ayat yang 4 ini tadi katakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apa arti ungkapan. Memang terus terang aja, kita kadang-kadang sebagai manusia yang kalau belum punya nilai, kita selalu menganggap kita nih tidak pernah salah. Kita yang terbaik, kita yang selalu menjadi hakim buat orang lain. Ya, kemarin seperti Pak Ramli sudah uraikan juga. Dan saya melihat memang inilah hidup di dunia, ya, yang selalu ya menyalahkan orang lain. Maka saya juga teringat ketika ada beberapa orang yang mengajak saya ketika waktu itu, ayo kita bangun gereja begini-begini. Saya bilang enggak, ya kan? Kenapa? Kita jangan memecah belahkan bertambah-tambah yang tidak penting, ya. Menurut saya semua hidup kita ini punya panggilan masing-masing, ya kan? Jadi di sini saya belajar bagaimana kita memerankan diri kita untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, di mana kita berada, kita harus tentunya menghidupkan apa yang kita jalani.
Jadi kita jangan hanya ngomongnya, tapi kelakuannya nggak ada, tindakannya nggak ada. Maka saya selalu katakan kepada semua staf saya, ya kan, saya tidak pernah, ya setelah saya ikut Karamdio, ikut Pria Sejati dengan mengikuti berbagai seminar, ya saya tidak mau menyalahkan siapapun. Karena hidup manusia tentunya dia tidak mau berbuat salah. Tapi kesalahan itu bisa terjadi satu karena kita memang belum mengetahui. Ya kita kedua kita belum punya nilai Kristus. Kalau kita udah punya nilai Kristus kita nggak menyalahkan orang. Seperti Paulus katakan, ya kan, apa yang dia sudah alami, ya kan, itu yang dia tuliskan dan dia bagikan menjadi teladan buat kita semua. Jadi hari-hari ini kita adalah Paulus masa kini yang kita harus meneruskan apa perjalanan yang Tuhan rindukan semua kita menjadi saksi. Bagaimana kalau kita mau jadi saksi? Tentunya kita harus rendah hati, ya. Rendah hati di sini ditulis, ya kan, bahwa kalau kita dihina, ya kan, 13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Memang terus terang aja kita ini, kalau dulu saya ingat, ya kan, ketika saya masih kecil di kampung saya itu, yang jadi orang Kristen cuma keluarga kami, ya kan. Kalau kami sekolah minggu selalu nyanyinya haleluya, haleluya. Mereka bilang apa? Teman-teman bilang haleluya, haleluya, semakin hari semakin payah, ya kan. Tapi dengan perjalanan setelah kami mengikuti Tuhan, ya kami diolok-olok, ya sudahlah saya pikir nantilah yang sudah nanti tua baru kita rasakan sama-sama bagaimana. Memang Tuhan tunjukkan, ya kan, di kampung kami, ya kan, tidak banyak rumah, cuma mungkin 10 rumah cuma, ya. Di desa kami itu, ya kamilah orang yang pertama menjadi Kristen. Dan kalau orang dulu ya di Bangka itu kalau bisa menjadi Kristen itu tentunya ada mujizat yang terjadi, ya. Saya itu selalu dulu setiap jam 6 sore itu nangis terus kan. Ya namanya anak, ya kan, yang waktu saya masih kecil belum tahu, tapi mama saya cerita dan akhirnya ada kalau orang tua sudah mengalami keputusasaan, ya apapun ditawar pasti mau kan. Kalau yang namanya menggunakan pupu itu yang cotang-cotang itu udah kelewat banyak. Jadi akhirnya datang pendeta tawarin kalau mau didoakan, kami doakan. Nah, di situ terjadi mujizat. Waktu itu saya didoai jam 3, dia tuh dari situ tidak pernah nangis lagi. Ya Tuhan berkuasa dan di sini saya melihat kita harus rendah hati, kita dihina, ya kan, diolok-olok, tapi di sini dikatakan ya kami meskipun dihina ya kami menjawab dengan ramah, ya kan. Jadi kita banyak belajar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita alami sebetulnya bukan satu, ya kan, sesuatu hal yang membuat kita tuh tamat, bukan. Tapi saya banyak mengalami tekanan, ya banyak mengalami masalah. Saya selalu tanya Tuhan, mengapa? Karena kita belajar dan diajar Tuhan untuk menjadi apa? Lebih kuat, ya. Jadi kita kadang-kadang kesombongan kita. Nah, di sini kita harus rendah hati, tanya Tuhan dan Tuhan tuntun kita. Dan ketika waktu itu di kampung kami, ya kan, setelah orang-orang yang ngolok-ngolok kami, yang kami lihat setelah dewasa dan sudah berkeluarga semua, ya kan, mereka tidak melebihi kami, ya kan. Kami cuma satu keluarga 5 saudara, tapi saya melihat, ya kan, Tuhan selalu pelihara kami, ya kan, tidak lebih jelek dari mereka. Di situ saya lihat kuasa Tuhan tuh bekerja. Jadi kita jangan merasa kalau segala sesuatu kita, wah ngapa saya hidup susah demikian, lantas kita bersungut-sungut, jangan. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan, datang dengan rendah hati, saya yakin dan percaya. Mungkin hari ini kita belum menikmati,
tapi ke depannya Tuhan pasti pelihara anak-anak kita, ya kan, keturunan kita diberkati Tuhan. Jadi tetaplah kita harus rendah hati, ya kan, seperti di firman Tuhan ini menyatakan rendahkanlah dirimu, ya kan. Jadi kita harus rendahkan diri supaya apa? Hidup kita selalu menjadi berkat buat orang lain. Dan kita juga jangan, ya kan, jadi orang Kristen itu mau untung sendiri, mau menang sendiri, ya. Di pria salah satu seminar kalau nggak salah di KBC, ya, kita itu tidak boleh, ya, sebagai orang-orang Kristen itu selalu mau cap gratis, ya. Saya belajar di situ, saya pikir oh ya betul ya. Kalau dulu di gereja kami yang lama, ya, kalau ada tamu ya cuma satu orang itulah yang ditunjuk, ya kan. Tapi di Pelita, ya kan, kita itu berbeda, dikasih tugas masing-masing supaya apa? Semua mengalami, ya kan. Nah, saya belajar banyak hal ini, ya kan, bahwa sesungguhnya kita tidak merasa bahwa aku paling hebat, ya. Kalau kita tidak pernah membagikan orang itu dengan aturan-aturan yang dibuat di Pelita, pasti hanya segelintir orang aja kan yang wah dia lagi. Tapi di Pelita saya lihat dengan manajemen yang cukup baik, ya kan. Jadi semuanya itu mendapat bagian meskipun dia ya kalau secara ekonomi mungkin masih kurang, tetapi disitulah kita belajar, ya kan. Bagaimana kita belajar menjadi orang-orang ya yang bisa menjadi teladan. Nah, saya sangat bangga, ya kan. Maka kalau ada orang bilang ya begitu begini, saya sekarang ini saya nggak mau ngomong apapun. Ya itu pilihan lah, ya kan. Karena apa? Kita udah mengalami, kita tahu bahwa sesungguhnya, ya kan, kita ini kalau hidup dengan rendah hati seperti Rasul Paulus katakan, ya kan, nah, dia sudah mengalami apa yang dia sebelum menjadi Paulus, ya kan, dan sekarang dia hidupi dan dia sudah menjadi teladan bagi kita. Jadi di sini saya lihat banyak hal yang harus kita belajar, ya kan, dari Rasul Paulus ini bahwa apapun, ya kan, yang dia hidup itu menjadi teladan buat orang-orang masa kini. Dan saya juga mengatakan seperti tadi, ya, kita orang-orang Kristen tuh jangan mau cap gratis, ya kan. Jadi kita harus apa? Memberkati, ya kan. Dengan itu saya punya istri selalu bilang begini, ingatin saya, ya kalau parkir itu kadang-kadang ya saya karena pasaran 2.000 saya kasih 2.000, tapi istri saya bilang gini, kamu tuh dulu tukang gerobak loh, ya kan. Masa kamu tidak pernah kasih tip sama orang? Memang dulu saya tukang gerobak tidak pernah dikasih tip kan, jadi nggak pernah merasakan. Tapi saya diajar oleh istri saya, kasihlah, ya kan. Apalah kasih lebih kan untuk dia juga kita memberkati dia. Oh ya, saya pikir-pikir itu ada memang kita udah belajar di KBC bahwa kita ini sebagai orang Kristen jangan mau gratis, mau minta kalau sangat orang Kristen itu mau mintanya gratis, jangan, ya kan? Karena apa? Ya kan? Kita ini memberkati, ya kan? Jadi kalau kita ngomong oh kita nggak ada, kita nggak, ya kita buatlah seperti apa? Seperti janda miskin memberi uang 5 keping perak gitu, ya kan? Kata Tuhan apa? Dia yang beri yang paling lebih daripada orang kaya. Jadi akhirnya apa? Hidup kita ini kalau kita punya iman, di sini juga tentang bicara iman juga ada di ayat yang ke berapa? Saya baca kemarin di ayat ke berapa ya? 19 apa? Ya. Jadi kita harus apa? Membuktikan bahwa sesungguhnya kita ini orang Kristen yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Jadi di sini saya belajar banyak, ya kan, saya baca saya banyak belajar yang saya akan sambungkan dengan ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Di sini Tuhan Yesus juga mencatat melalui Rasul Paulus bahwa kita ini ditegur,
supaya hidup kita jangan ya kan memalukan Tuhan kita. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil dan kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bahwa bukan tentang perkataan orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ya, saya baca-baca ya kan di penuntun di Alkitab itu memang ya kan banyak hal yang harus kita sebagai jemaat ya kan, di mana Rasul Paulus juga ya kan menyarankan kita untuk satu teladan. Jadi maka itu saya rasa ya rendah hati itu rendahkanlah ya kan di sini. Rendahkan dirimu itu benar-benar kita belajar rendah hati. Jadi bukan karena hebatnya kita, ya kan. Maka saya bilang setelah saya memasuki usia yang lebih lanjut ya, hidup ini sebetulnya ya biasa-biasa aja lah. Nggak usah terlalu kita mau heboh-hebohkan, ya kan. Kalau dulu kita memang rasanya masih muda, kita wah aku nih hebat gini-gini. Tapi setelah perjalanan, ya benar juga ya. Sekarang makan 3 kali 1 hari, ya kan? Makan pun tidak boleh sembarangan lagi, ya kan? Apa gunanya kalau kita misal firman Tuhan katakan apa gunanya engkau mendapat seisi dunia ini tapi kita binasa. Jadi saya rasa ya saya alami dan saya renungkan bahwa benar-benar ya kan hidup ini harus rendah hati, ya kan? Untuk apa? Untuk kita menjadi teladan bagi Kristus. Demikian Her yang Koko dapat, ya saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih buat Ko Simon untuk sharing firman-Nya pagi hari ini. Jadi memang poin penting dari sharing pagi hari ini adalah milikilah kerendahan hati. Jadi jangan salah dengan judul rendahkanlah dirimu, itu bukan bicara rendah diri atau minder, karena hanya orang-orang yang rendah hatilah yang bisa merendahkan dirinya. Sehingga dijelaskan lebih detail, kata kuncinya memang adalah rendah hati, bukan rendah diri Bapak Ibu ya. Karena prinsip pertama kenapa kita rendah hati dan jangan sombong seperti apa yang Pak Simon tadi sampaikan, karena di ayat-ayat awal katakan bahwa kalau kita punya, itu karena kita sudah menerima. Artinya nggak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang memang berasal dari hidup kita sendiri, nggak ada. Makanya seperti Paulus tulis kepada jemaat di Roma pada pasal yang ke-11 ayat 36, bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalaupun kita mempunyai sesuatu, itu pasti datangnya dari Tuhan, bukan karena kita sendiri. Nah, itu prinsip yang harus kita ingat, sehingga itu mengingatkan kita untuk terus rendah hati. Kita ini nggak ada apa-apanya di luar Tuhan. Nah, dan aplikasinya secara nyata ya seperti apa yang Pak Simon tadi sampaikan di ayat 12, 13. Seperti apa yang Paulus katakan. Kalaupun kita dihina, dicaci maki, kita nggak balas caci maki, bahkan kita memberkati. Kalau kita dianiaya, kita tetap sabar. Kalau kita difitnah, kita tetap menjawab dengan ramah.
bahkan menempatkan diri seperti sampah, kotoran. Makanya seperti berkali-kali saya katakan rendah hati itu artinya apa sih? Sadar bahwa kita ini sudah ada di posisi yang paling rendah. Bahkan Paulus gambarkan lebih lagi, kita ini hanya seperti sampah, seperti kotoran dunia. Nah, yuk milikilah sikap rendah hati ini. Karena Yesus pun juga rendah hati, teladan kita. Sehingga kalau kita melihat satu ungkapan yang Paulus tadi katakan, ikutilah teladanku. Wow, itu satu hal yang harus juga berani kita ngomong kepada orang. Ikutilah teladanku. Karena benar-benar kita juga mengikuti teladan Yesus. Karena kita melakukan apa yang Yesus katakan. Ini bukan dalam konteks Paulus mau menyombongkan diri, enggak. Kalau Paulus berani mengatakan, ikutilah teladanku. Karena sekali lagi seperti ayatnya yang ke-14, Paulus katakan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Karena sekali lagi, orang di Korintus itu mulai menyombongkan, apalagi seperti Simon tadi katakan di awal-awal, di fase-fase sebelumnya tuh kenapa sih sampai terjadi pengelompokan, terjadi perpecahan? Tentu karena saling berlomba untuk menonjolkan diri dan menonjolkan kelompok masing-masing. Nah, dan itulah yang ditegur oleh Paulus. Nah, sehingga Paulus katakan kalian tuh harus seperti aku, ikutilah teladanku, karena aku mengikuti teladan Yesus. Nanti di pasal-pasal berikutnya Paulus akan sampaikan kenapa dia berani mengungkapkan ungkapan itu, ikutlah teladanku, karena dia mengikuti teladan Yesus. Seperti Yesus rendah hati, bahkan merendahkan sehingga bisa merendahkan dirinya, bahkan dipermalukan. Kalau Bapak Ibu pernah baca surat Petrus, ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Apalagi kalau kita baca dari Yesaya pasal 53, seperti domba yang teluh dibawa ke pembantaian, yang enggak mengucapkan satu kata pun untuk membalas orang-orang yang memperlakukan tidak adil. Nah, sekali lagi memang ini bukan perkara yang mudah, tapi bukan perkara yang mustahil. Artinya kita pasti bisa. Kenapa kita bisa? Tadi karena kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah tinggi hati. Tapi milikilah kerendahan hati. Kenapa? Di sisi lain kita harus ingat bahwa Tuhan itu menentang orang yang tinggi hati. Jadi prinsip-prinsip inilah yang harus saya taruh dalam hidup saya, dalam hati saya. Sederhana, saya mau sombong, saya berani melawan Tuhan. Kan harus dikaitkan dengan hal seperti itu Bapak Ibu. Kenapa terkadang orang bisa sombong tinggi hati? Karena dia lupa Tuhan. Tuhan yang berfirman, aku menentang orang yang tinggi hati. Aku menentang orang yang congkak. Nah, jadi seperti ada prinsip di Kempria, ada satu statement, semakin Anda membangun hidup Anda di atas prinsip-prinsip, semakin luruslah hidup Anda. Nah, saya membangun hidup saya di atas prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi kalau bicara tentang rendah hati, contoh seperti saya katakan tadi, karena saya tahu betul Tuhan itu menentang orang yang tinggi hati. Jadi saya punya prinsip, saya nggak berani ngelawan Tuhan. Nah, kalau nggak berani ngelawan Tuhan, ya jangan tinggi hati. Karena kalau engkau tinggi hati, engkau pasti dilawan sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang jadi lawan kita, amsyong kita Bapak Ibu. Jadi sederhana sih pola pikirnya. Nggak dibuat ribet. Nah, jadi itulah akan menolong kita untuk rendah hati. Yang pertama tadi saya katakan, bahwa kita ini nggak punya apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Karena semua yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, saya takut kalau Tuhan jadi lawan saya. Karena saya tinggi hati. Nah, makanya yuk kita belajar pagi hari ini. Saya percaya mungkin seringkali kita mengalami seperti apa yang Pak Simon tadi cerita di awal. Waktu sejak kecil mereka sering dihina, mereka dilecehkan, sebenarnya udah penistaan dan pelecehan agama itu sebenarnya. Tapi karena respon benar, rendah hati, nah itu yang membuat perbedaan. Karena akhirnya Tuhan pasti akan bela hidup kita. Jadi percayalah, nggak rugi kita rendah hati. Kita dibela Tuhan,
Dan pada waktunya Tuhan akan mengangkat dan meninggikan kita. Jadi kalau kita coba-coba meninggikan diri kita, kita sendiri akan direndahkan Tuhan. Dan itu sakit banget Bapak Ibu. Nah, makanya jangan pernah tinggi hati. Seperti prinsip yang saya katakan, kalau kita masih merasa direndahkan, itu artinya kau masih tinggi hati. Karena orang yang rendah hati itu nggak akan pernah merasa direndahkan. Karena dia sudah ada di posisi yang paling rendah. Jadi sederhana Bapak Ibu ya, kalau hari ini kau masih merasa dihina, terus kau merasa direndahkan, nah, itu jangan salahkan orang yang merendahkan engkau. Itu karena engkau masih tinggi hati. Makanya engkau masih sakit waktu direndahkan. Sederhana prinsipnya Bapak Ibu. Oke, Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu? Ini sih, kalau di rumah sakit ya, kita itu kan ngantri. Semua ngantri. Nah, ribuan. Di satu bagian itu bisa ratusan gitu. Nah, disitulah tampak kalau kita rendah hati atau tidak rendah hati. Namanya ngantri itu kadang ya di Indonesia nggak semua orang suka ya ngantri. Perlu kesabaran. Nah, saya kan dokter. Jadi kadang-kadang itu ya harus ini bahasa orang Jawa itu legowo gitu loh ya. Emang wayahna jadi pasien kan gitu. Waktunya kita jadi pasien. Nah, kalau sudah kayak gitu tetap kita harus sabar, rendah hati. Jadi pasien bukan jadi dokternya gitu loh, lagi jadi pasien. Nah, kelihatan deh di situ banyak yang marah-marah, banyak yang kata saya tidak perlu marah lah ya. Antri mah antri. Kadang gini, dia kan tidak tahu kalau saya dokter. Ya, terus asar gitu. Ini sana, gitu. Ya, oh iya. Ya Bu, ya Pak, itu pergi ke sana. Ya itu dijalani. Itu loh Bapak Ibu. Ini nanti saya ke rumah sakit sama suami saya. Jadi pasien Bapak Ibu. Di sana kami praktekkan firman hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Contoh hidup yang sederhana, tapi itu nyata. Jadi itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Kita rendah hati itu seperti apa? Sabar ngantri. Jangan mentang-mentang karena punya jabatan, posisi, punya uang. Itu sederhana. Nah, tentu ada banyak hal yang hari-hari kita hadapi, tapi firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, rendah hati. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang bisa merendahkan dirinya. Bahkan diinjak-injak, dianggap sampah, dianggap kotoran. It's okay. Yang penting Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ko Simon. Terima kasih untuk Ibu Mirianti menambahkan contoh kasus sederhana. Tapi mari praktekkan firman ini supaya Tuhan dipermuliakan. Oke, Heng, silakan Heng. Oke, terima kasih. Saya juga mau bersyukur sama Tuhan kalau hari-hari ini juga diproses sama Tuhan supaya lebih sabar lagi. Ya, jadi kita pada saat ini yang sedang diproses Tuhan, ya bersyukur sama Tuhan. Oke, mari kita masuk sama doa kita di pagi hari ini. Silakan, Ibu Dorcas. Yuk, kita sama-sama berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat firman yang Tuhan terus ingatkan kami supaya kami belajar. Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap proses Tuhan dalam hidup kami.
yang Tuhan izinkan kesulitan, ketemu orang yang sulit, ketemu orang yang kami tidak mau. Tuhan ingin ajarkan kami satu hal yang sederhana, yaitu rendahkan hati kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus menolong kami dengan lemah lembut, yang terus berbicara di hati kami, supaya kami mampu berkata-kata yang baik, mampu berkata-kata lemah lembut, di luar daripada akal kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan contoh yang sempurna atas hidup kami. Engkau menjadi hina atas kami. Bahkan para rasul-Mu di dalam firman-Mu. Pagi ini kami baca sekali lagi bahwa mereka menempatkan diri yang paling hina. Karena untuk Engkau ya Tuhan. Apa yang Kau sampaikan, apa yang Kau ajarkan selalu hal yang kontra dengan dunia. Tapi Engkau akan terus mampukan kami. Kami akan melewati dengan penuh sukacita. Bukan susah, tapi kami akan lakukan dengan penuh sukacita. Tuhan, jikalau ada diri kami, kesombongan, kekerasan hati, sekali lagi Tuhan kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh memulai hari kami dengan hati yang rendah hati ketika kami menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi orang-orang yang ada di depan kami yang kami tidak suka, yang sulit. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa terus-menerus untuk Pak Siregar. Hari ini dia juga akan periksa lagi ke dokter spesialis ya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk hati Pak Siregar. Mampukan dia ya Tuhan, untuk bisa bersyukur, terus memandang Tuhan, tetap punya jiwa yang bersorak-sorai, punya hati yang gembira yang akan mengobati dia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala apa yang di depan, bukan apa yang dia takutkan terjadi, tapi ada penyertaan Tuhan yang akan dia lihat betapa banyak keajaiban terjadi di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam hidup Pak Siregar dan Ibu Merianti. Dan Ibu Merianti akan menyaksikan banyak hal yang di depan. Betapa Tuhan akan menyertai di dalam proses mereka pemeriksaan, pengobatan dari Pak Siregar. Kami serahkan sekali lagi Pak Siregar di dalam tangan-Mu, dan Ibu Didi kami juga serahkan untuk proses operasi empedu dan batu ginjal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan sembuhkan dan Tuhan angkat semua sakit penyakit ini, sehingga dia pun akan memuliakan Tuhan lewat sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Hari-hari ke depan bukan hal yang mudah akan dilewati, kami tahu. Dunia pun semua sekarang ini sama. Akan masuk di dalam resesi dan semua khawatir. Tapi Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa ini. Lewatkanlah kami daripada yang kesusahan, kesulitan. Dan Tuhan, Kau mampukan dan hikmat ada pada pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk melewati hari-hari yang sulit yang ada di depan. Engkau juga berkati kami anak-anak Tuhan di dalam bangsa ini Tuhan, setiap kami Tuhan. Beri kami terus bersandar pada Engkau melewati hari-hari kami untuk yang bekerja, untuk yang usaha. Setiap kami punya hati yang makin bersandar pada Tuhan. Dan juga Engkau berikan hikmat kepada kami semua Tuhan, mengelola keuangan kami lebih bijaksana lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami ya Tuhan mampu berhemat dan kami boleh mengelola keuangan kami lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini kami dalam tangan-Mu dari pagi hingga malamnya. Tuhan yang menyertai kami semua.
Kami juga tak lupa berdoa untuk Ama Alian. Hamba terus berdoa kesehatan dia, untuk saraf kejepit dia dan kakinya dan darah tingginya. Kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kerinduan dia untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan, Tuhan jawab dan Tuhan dengar. Dan Tuhan memberikan hati dia damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Simon. Kau berkati Pak Simon dan Ibu Simon ya Tuhan, untuk hari-hari mereka yang menjadikan mereka juga berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena pagi ini kami tahu firman-Mu sudah mengajar kami untuk selalu rendah hati, menjadi saksi Kristus di mana kami berada. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kekuatan yang kadangkala tidak dapat kami lakukan, tapi kami tahu ketika kami mengingat Kristus sudah mati bagi kami, disitulah kekuatan kami bertambah dan kami bisa melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Sebelumnya kami mau serahkan semua aktivitas kami hari ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang besar yang dapat menolong memimpin kami. Sepanjang perjalanan hari ini kami tahu, biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah bagi atas kami. Setiap kami akan diberkati oleh kasih karunia dari Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi. Terima kasih. Tuhan berkati.